Mas Hanta, kalau kita bicara soal debat begitu ya, ini seberapa signifikan sih bisa mempengaruhi preferensi pemilih dalam Pilpres kali ini? Ya, kita dan Sarah, kalau kita lihat data terakhir kami survei di Poltreking Indonesia, itu pengaruh debat memang tidak terlalu besar. Kalau diperhatikan misalnya data yang menonton di data survei terakhir Poltreking di bulan Desember sampai awal Januari terakhir kemarin, yaitu hanya 35-40%. Itu satu. Dari 35-40% yang menonton itu, hanya 30% yang menyatakan menonton penuh. Jadi sepenuh debat, sepacang debat itu. Dan dari yang menonton itu, yang bergeser pilihannya hanya 12 sampai dengan 14%. Bukan 12 sampai 14% populasi ya, pemilih ya, tapi yang menonton. Itu pun tersebar ke tiga kandidat. Artinya debat ini kalau ditanya secara kuantitas tidak terlalu besar pengaruh pergeserannya. Karena lihat dari sana ternyata tidak mempengaruhi fluktuasi dinamika elektoral. Tetapi menurut saya ini juga menjadi penting karena bisa mempengaruhi untuk menunjukkan performa si kandidat, bagaimana mereka menyampaikan idenya, gagasannya, komunikasi publiknya, programnya, penguasaan masalah, penguasaan emosional dan seterusnya, itu penting, terutama untuk segmentasi pemilih rasional. Tipologi pemilih rasional ini berdasarkan data survei juga mereka kan memperhatikan bagaimana penguasaan masalah, bagaimana program seterusnya. Dan yang kedua pemilih psikologis, jangan lupa mereka tidak terlalu fokus pada isu program dan sebagainya, tapi soal gimmick tadi, soal bagaimana mereka mengirimkan pesan-pesan yang terkait dengan gimmick politik yang dikirimkan kepada publik, itu juga berpengaruh pada pemilih psikologis. Dan kalau pertanyaannya tentang instrumen debat, tentu debat ini kita harapkan menjadi semacam instrumen untuk menjadi faktor diferensiasi antar kandidat, antar pasangan calon. Jadi harus kontras sehingga penonton itu menyaksikan debat, mereka punya perbedaan soal programnya seperti apa, soal tawarannya terkait isu besok itu politik, pertahanan keamanan, hubungan internasional dan geopolitik tentunya. Yang kedua adalah bisa menjadi instrumen penilaian publik tentang kompetensi, kemampuan si kandidat, bagaimana menyampaikan komunikasi, menyampaikan seterusnya tadi. Dan jangan lupa yang ketiga, ini juga menjadi instrumen untuk semacam menyerang lawan politik. Jadi instrumen debat itu memang instrumen untuk melakukan serangan secara politik, dan itu penting menurut saya bagi masing-masing kandidat seperti apa. Dan jangan lupa dari debat besok itu ada juga, kalau ditanya apakah ada potensi akan ada kejutan. Menurut saya melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Umam maupun Mas Kirdi tadi, saya kira saya setuju. Dan mungkin yang paling ditunggukan publik nanti ada soal potensi saling serangnya. Potensinya apa kejutannya? Satu adalah posisi Pak Prabowo hari ini tidak bisa diakui, beliau semakin kuat di debat ketiga ini. Prabowo Gibran ada incumbent. Bukan hanya karena debat ini isunya, temanya sangat dekat dengan Pak Prabowo soal pertahanan keamanan, tapi karena simbol incumbentnya itu satu, Pak Prabowo adalah Menhan hari ini, Menteri Pertahanan. Yang kedua adalah Pak Prabowo kita tahu adalah simbol dari presiden hari ini yang didukung tanda petik oleh Pak Jokowi, dipertegas dari pertemuan makan malam kemarin itu. Dan di sana wakilnya juga adalah Jokowi Junior, yaitu Mas Gibran. Dan yang ketiga, jadi simbol Pak Jokowi, yang ketiga adalah elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran itu kan relatif paling tinggi, sehingga meletakkan mereka posisi pada pusat, tanda petik pusat perhatian di debat ketiga ini. Dugaan saya mereka akan seperti posisi incumbent, dan biasanya incumbent itu adalah strateginya ofensif, defensif, bertahan. Dan potensi inilah akan ditunggu. Kejutan pertama, bagaimana Pak Prabowo merespon serangan dari Mas Ganjar dan Mas Anies. Kejutan yang kedua yang ditunggu adalah serangan seperti apa, isu apa, bagaimana cara Mas Ganjar dan Mas Anies menyerang Pak Prabowo. Dan yang ketiga, yang ditunggu publik juga adalah apakah ada nanti dari isu ini ada program yang meledak dalam benak publik, apakah ada gimmick yang kuat melekat di benak publik, dan terakhir apakah ada blunder politik yang mempunyai pengaruh dahsyat. Itu saya kira yang akan berpengaruh pada dinamika elektoral. Nomor 3 itu yang mempengaruhi elektabilitas. Itu variabel-variabel yang nanti berpotensi bisa menimbulkan elemen of surprise ketika debat nanti. Nah, kalau Mas Hanta sendiri melihat bagaimana dengan masing-masing capres ini, keunggulannya dalam memahami ataupun menangani pertanyaan-pertanyaan dalam debat dengan tema kali ini?
Ya, Sera, tentu kita mengakui bahwa dari sisi isu, dari sisi penguasaan masalah, itu ada keunggulan Pak Prabowo, itu kekuatan Pak Prabowo. Tapi seperti tadi Mas Umam juga singgung, ini menjadi momentum bagi Pak Prabowo, akan menjadi potensi untuk menaikkan elektabilitas bahkan dalam persepsi publik tentang performanya, tentang pertahanan keamanan. Tapi kalau tidak berhati-hati misalnya dalam merespon, itu bisa sebaliknya, bisa menjadi seperti pedang bermata dua. Karena posisinya dalam incumbency tadi, itu juga menjadi potensi. Mas Anies Baswedan itu memiliki kekuatan juga, tentu memiliki selain punya pengetahuan tentang politik luar negeri, beliau juga punya kemampuan dalam menyampaikan komunikasi publik. Itu juga menjadi penting saya kira kekuatannya. Begitu juga Mas Ganjar dari sisi komunikasi publiknya, tentu punya kelebihan. Tapi soal isu tadi sebenarnya sudah disampaikan, Pak Prabowo punya dirinya sendiri, itu punya kekuatan penguasaan terhadap isunya mungkin. Dari sisi Pak Ganjar dan Pak Anies, meskipun tidak berkecimpung secara langsung di isu pertahanan keamanan, tapi punya tim di tim pemenangan yang masing-masing yang tentu saja menguasai berbagai macam isu. Nah, yang menarik hal yang lainnya, Sera dan Vita, saya kira debat ini kan menjadi menarik ya, isu-isu ini menarik sebenarnya, tetapi di sisi yang lain sebenarnya kurang dekat dengan isu-isu publik, itu menjadi tantangan bagi mereka. Karena bagi publik itu kan isu ekonomi, kesejahteraan, harga sembako, lapangan pekerjaan, itu lebih seksi, lebih cepat memiliki pengaruh. Nah, tetapi ini juga saya kira isunya harus diturunkan, sehingga dari sisi isu ya program, tapi dari sisi bagaimana mereka menyampaikannya, bagaimana kemampuan penguatan masalahnya, itu akan ditangkap publik secara umum tentunya. Nah, siapa publik yang disasar dan debat itu paling penting. Saya memberi catatan dua ini yang paling determinan. Ya, satu adalah para pemilih yang belum menentukan pilihan dan masih bimbang, undecided dan swing voters. Mereka ini ada pemilih-pemilih tidak hanya pemilih rasional yang menunggu tentu bagaimana tawarannya, tapi dari sisi pemilih psikologis juga menunggu gimmick, gaya komunikasi dan seterusnya. Itu yang disasar. Yang kedua, terakhir ini yang saya kira perlu disoroti adalah tentang pemilih yang bersumbu pada pemilih Jokowi dan anti Jokowi. Nah, ini akan terbelah nanti. Kalau ternyata itu kuatnya di pemilih, ini akan beradu ini, seperti yang sudah ada koreksi revisi strategi Mas Ganjar, dia juga mendekatkan diri pada bagian dari Jokowi, mirip dengan Jokowi. Nah, momen ini bisa menjadi beradu siapa yang paling Jokowi antara Prabowo dan Ganjar. Tentulah Prabowo yang unggul dari sisi ini, sehingga bagaimana menyasar pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi. Apakah ada tren migrasi yang terus dari pemilih Ganjar pindah ke Prabowo? Dan tren surveinya kan ini terus bergerak gitu. Yang kedua adalah pemilih anti Jokowi yang representasinya ke Anies Baswedan. Jadi yang lebih pada anti Jokowi, artinya yang tidak setuju dengan keberlanjutan, yang perubahan itu ada di Anies. Sehingga isu perdebatan saling serang itu kalau bicara substansi, nanti tidak bisa terlepas dari yang saya katakan tadi. Sumbunya pada menyasar pemilih pendukung Jokowi, yang pro Jokowi, yang puas dan tidak puas pada kinerja Jokowi, itulah yang akan mempengaruhi migrasi pemilih nantinya. Oke, baik Mas Hanta.